uh, pelajaran hari ini oleh Pastor Christina. Minggu depan tidak bisa memberikan pelajaran dan adik-adik sudah disiapkan untuk sebagian pulang dan sebagian yang bertugas ya. Oke, kita akan berdoa lebih dahulu, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kembali kami berkumpul ya Tuhan untuk mengikuti pelajaran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati Pastor Christina yang akan mengajar kami ya Tuhan. Engkau berkati Pak David, Engkau berkati kami semua ya Tuhan yang mendengarkan. Engkau berkati alat-alat yang kami pakai ya Tuhan. Ya Tuhan, kami buka pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen, 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 amen. All right. I think we left off on slide 7 in lesson 4, right? Yeah. Hold on. Let me try to open that. Lesson 5, right? Lesson 4. Lesson 4. Last week. Okay. I have the new one is lesson 5. We will do lesson 5. Oh, okay. Lesson 4, slide number 7, you said? Yes. It looks like, hold on. This is... this is 6. No, it doesn't look like it. This is lesson 4. Genesis part 1, lesson 4. Okay. I think what you mean lesson 5 probably. Is that so? Lesson 5? Because this is lesson 4. Oh. Let me check. Is that so? Let's see. Let me make sure I get the right one. This is lesson 4. Okay. About the Haman. Oh, this that's lesson. It's about the Sabbath. We did the Sabbath. Oh, the Sabbath. I think it's lesson 5, maybe. Hold on. Let me try to find open lesson 5. I want to unshare first. Oh yeah, it is. It is lesson 5. Sorry, my bad. Yeah. It's okay. Okay. Sorry. No problem. It's okay. Yes. I got so many because I teach so many classes on Genesis. So I get so confused. I teach about 5-6 classes of Genesis every week. Wow, so they that's are good. they are on different lessons. Yeah. So I'm sorry. I really got mixed up here. Let me share the screen now. This is lesson 5. About the Sabbath, right? Right. Which is this one about the mist? The mist. Yeah, I think we stopped at the mist. Yeah. Okay. Benar adik-adik semua yang ini pelajaran ke-5 ya, betul nggak? Betul. Okay. Apakah minggu lalu kita sudah belajar ini? Udah ya, oke. Jadi sekarang ini ya, oke. I think this was from last week. We finished this one. Yes, we did finish. Yeah, we did. Yeah, so now we are going to verse 4 to 6, chapter 2, verse 4 to 6. Yeah. Jadi ini pasal 2 ayat 4 sampai 6. If somebody could read, please. Salah satu membacanya, silahkan.
Silakan. Kejadian pasal 2 ayat 4-6. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Okay, all right. So here we see about the history. The verse 4, it talks about the history of the generation of the heavens and of the earth. Jadi and kita that's melihat interesting. Di sini melihat akan sejarah daripada bumi, langit dan bumi itu yang sangat menarik. So usually when you think about the history of generation, you are thinking about people, but here specifically it's talking about heavens and earth. Ya, jadi biasanya kita itu bicara mengenai manusia gitu ya. Tetapi di sini justru langit dan bumi di sini. And so what is God trying to say here to us? Apa yang Tuhan ingin katakan di sini? The fact is that God is looking down from heaven to earth. So he created the earth. The history of the earth started with God. God created the heavens and the earth. Jadi Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu. Jadi sejarah daripada penciptaan itu mulai dari Allah lebih dahulu. You see, there are people they have. I don't know if you there's a word in Indonesian talk about the Big Bang theory. Apakah di Indonesia pernah ada istilah mengenai teori Big Bang? Jadi kejadian. Jadi sepertinya ada teori yang mengatakan bahwa pada satu saat tertentu itu terjadi satu letusan yang luar biasa besarnya dan kemudian terbentuk dunia gitu. Pernah ada teori begitu enggak? Enggak pernah dengar ya? Erik pernah tahu enggak ada begitu? Belum pernah, Pak. Oke. Nah, itu di dunia ini ada teori mengatakan bahwa bukan Tuhan yang menciptakan, tapi ada teori Big Bang itu, ada satu kejadian yang luar biasa besarnya, terjadi ledakan dan sebagainya, itu terus timbul jadi manusia, jadi dunia, bumi itu dan surga dan planet-planet itu. Ya, itu kepercayaan mereka itu. Okay, so I'm glad you all haven't heard it. That's good. You're not defiled. Bagus itu kalau Anda tidak pernah mendengar teori itu. Jadi Anda tidak dikotori, tidak dinajiskan oleh teori omong kosong itu. Okay. Anyway, so we understand that the world was created by God. So that's the history. Now we want to look into something else. Why is God specifically saying about the generation of heavens and earth? Jadi kita akan melihat dulu bagaimana mengenai generasi daripada generation atau kejadian daripada surga dan bumi ini. So there's a point here that it says that God who created the heavens and the earth is now looking down on the earth, that he has a relationship with his creation. Jadi di situ disebutkan bahwa Allah itu melihat ke bawah, melihat ciptaannya. Jadi Tuhan itu mempunyai hubungan dengan ciptaannya itu. Because there is also teaching called deism. They believe that when after God created the world, he wasn't interested in anything, any of his creation anymore, so he just let go. Tapi ada satu faham lain juga, faham yang aneh juga, itu yang namanya deism itu jadi Allah itu seperti mencipta tapi terus sudah enggak
tidak mempunyai perhatian apa-apa, jadi udah bosen atau udah tidak berminat lagi gitu. Nah itu jangan sampai saudara percaya hal-hal demikian. Yeah, so the fact that God is, interested in his creation, that means, and we are created in his image, so we become his, one of his main focus is people that he has created. Jadi kalau kita melihat secara penciptaan daripada langit dan bumi dan kita yang diciptakan pada hari ke-6 itu, maka kita mengetahui bahwa Tuhan itu mempunyai perhatian, kita menjadi fokus utama daripada penciptaan itu, di mana Tuhan itu sangat memperhatikan kita manusia yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Okay, so so maybe sometimes you think that nobody cares for you, but the fact from this verse, we know that, in verse 4, that God is really interested in each one of us. We are never alone. God is always watching over us. Jadi kalau saudara lihat sini, kita tahu dari ayat 4 ini sampai 6 ini kita tahu bahwa Tuhan itu sangat berminat kepada ciptaannya itu. Tidak seperti tadi ada faham deisme yang dimana mereka Tuhan itu seolah-olah sudah habis menciptakan sudah tidak berminat lagi gitu. Now, moving to verse 6, it talks about, this mist, how the earth in the beginning was watered, and it is from a mist. Jadi di dalam ayat 6 itu disebutkan bahwa ada mist atau kabut. Itu terjemahan yang saya kemarin itu salah, itu saya bilang embun, tapi sebetulnya terjemahan yang lebih tepat itu kabut. Jadi ada bumi dibasahi dengan kabut atau mist sebelum Allah memberikan hujan di atas muka bumi ini. Okay. Saudara bisa ganti ya di dalam kertas saudara? Bisa? Bisa saudara coret ganti aja. Jadi bukan embun tapi kabut ya, mist. Yeah. Yes. So I don't know, but I remember going for. Used to go to the jungle, deep in the jungle on mission to very remote villages. I remember walking in the jungle early in the morning, it wasn't raining, but by maybe about an hour or so, because of the mist, we were all wet because of the mist. Jadi pernah pada satu saat itu masuk ke pedalaman di hutan-hutan begitu pagi hari, dan kira-kira kita itu berjalan 1 jam begitu, penuh dengan kabut, dan kita itu semua basah kuyup oleh itu kabut itu. Apakah di Kalimantan juga ada demikian enggak? Ada, Pak. Ada, the same in Kalimantan. Same, yeah. And so the picture here is that the mist was so much that it was enough to water the plants, the plants, the trees at that time. And even now in certain places like, where we have thick jungles. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa kabut itu begitu tebal pada pagi hari itu sebelum matahari terbit itu begitu tebal dan banyak sekali membasahi bumi itu, memberi itu disebutkan juga di dalam Alkitab sebelum ada hujan itu sebetulnya mulainya demikian lebih dahulu. Yeah. Okay, let's move on to verses 7 to 8. Kita akan masuk di dalam ayat ke-7 sampai ke-8, salah seorang membacakan pasal 2. Yeah, this is still chapter 2. Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat yang ke-8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu.
Okay, thank Yeah. you. And from the previous lesson, we note that, how Adam or humanity was made in the image of God. Jadi dalam ayat sebelumnya kita tahu bahwa manusia itu dibentuk oleh peta dan teladan daripada Allah, image daripada Tuhan. So when God created man from the dust, he was still he was still inanimate. That means he wasn't alive yet. Jadi pada waktu manusia itu dibentuk, diciptakan daripada tanah, daripada debu, maka belum ada nafasnya, belum hidup. So what God did was he breathed into, he breathed into his nostril life, and this word in Hebrew is hayim. Jadi pada waktu itu disebutkan di dalam buku Ibrani tadi, bahasa Ibrani tadi, di dalam kitab Kejadian itu disebutkan bahwa pada waktu lempung tanah liat tadi, debu tanah itu Tuhan membentukkan Adam itu, kemudian masih mati, kemudian dihembuskan ke hidung daripada Adam untuk bisa hidup. Itu disebutkan dalam istilah bahasa Ibrani itu chaim di situ. And so when Adam became alive, then the word in Hebrew is ha-nefesh. I can't remember how to say it. Ha-nefesh. Jadi pada waktu Adam dihembuskan dan menjadi makhluk hidup, itu disebutkan ha-nefesh. So you can see the words, the root words. You see, you have hayim and you have hay, and then you see the root words. They're all one family of words. Jadi dalam bahasa Ibrani itu semuanya itu merupakan ada root, ada kata akarnya itu. Jadi misalkan tadi haim tadi itu dihembuskan ke hidung Adam dan akan hidup. Itu dari hai ya. Dan Adam itu menjadi makhluk hidup, itu menjadi hai nefesh gitu. Okay. So now you have Sister Christina, is interesting that in Indonesian language nafas is breathe. Nefesh. Yeah, this is kai nefesh. Yeah, nafas. Nafas, yeah. You know nafas in Indonesian language is breathe. Is breathe. When we breathe. So this is di sini juga makhluk hidup itu adalah hai nafas. Hai nafas itu artinya jadi ada kehidupan yang dihembuskan, itu menjadi nafas pada manusia. Aneh ya? Betul? Yeah, Anu enggak? Anu apa? Saudara-saudara bisa melihat nggak di hubungannya di sini? Iya. Iya, nggak mantap ya. Nggak. Jadi memang dalam bahasa Ibrani itu banyak sekali yang itu setiap katanya itu hidup sekali. Jadi itu akan menjadi seperti rangkaian yang itu ya mempunyai arti. I want to give an example ya, because I try to learn Hebrew also. Saya juga berusaha belajar bahasa Ibrani. Misalkan kata abah, up itu atau abah, ngerti nggak artinya? Ya. Apa artinya? Abang. Bapak. Abang bukan abang, abah. Bapak. Nah, bapak ya. Jadi bahasa Ibraninya itu up. Seperti up itu. Nah, bahasa Ibrani itu up itu tertulis dengan dua huruf, yaitu pertama huruf a itu alef ya. Alef dan kedua adalah beit ya. Jadi alef itu adalah sebetulnya ox. Dan kemudian bait itu rumah kan? Bait Allah kan? Bait. Tahu ya bait? Tahu nggak? Bait Allah. Bethlehem, bait Allah ya. Nah, bait itu rumah.
Jadi rumah itu akan menjadi kuat, rumah itu akan menjadi kokoh, karena Alef tadi adalah oks itu artinya banteng gitu, seperti banteng gitu. Jadi rumah itu akan menjadi kokoh kalau ada yang namanya banteng di dalam rumah. Banteng di dalam rumah itu adalah Aba, adalah Bapak. Jadi kalau ada Bapak, maka seluruh rumah itu akan kokoh. Nah, jadi sekarang itu istilah Aba itu atau Ab itu adalah sebetulnya kekuatan, kestabilan daripada rumah itu. Itu dalam bahasa Ibrani itu demikian. Jadi saudara bisa membayangkan fungsi itu sekarang banyak sekali para aba di dalam rumah itu tidak melakukan fungsinya. Makanya rumahnya jadi tidak stabil kan. Rumahnya jadi rontok, rumahnya bapaknya pergi selingkuh dengan wanita lain, akhirnya tidak ada banteng yang ada di dalam rumah itu. Jadi tidak ada kestabilan. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu luar biasa memang. Itu setiap kata itu ada artinya dan itu mempunyai arti yang berkesinambungan. Jadi antara kata tadi Aba itu adalah Aleph Beit itu ya. Aleph Beit itu artinya kekuatan di dalam rumah. Nah itu artinya Aba atau Bapak. Jelas? Saudara-saudara yang enggak tahu apa, Gamal pernah belajar nggak itu? Gamal ya pernah belajar bahasa Ibrani nggak? Iya Pak. Hah? Pernah belajar nggak itu kalau ada Aba itu sebetulnya adalah kekuatan di dalam rumah. Jadi kestabilan di dalam rumah itu kalau ada Bapak. Kalau ada Bapak di dalam keluarga maka rumahmu akan kokoh. Betul nggak? Saudara-saudara banyak yang tidak mempunyai Bapak kan di dalam rumah. Betul? Betul. Banyak sekali fungsi daripada Bapak yang tidak ada lagi di dalam rumah karena itu diambil oleh iblis. Jadi kalau saudara nanti menjadi hamba-hamba Tuhan, biarlah saudara menjadi Bapak yang baik di dalam rumah untuk memberikan kestabilan. Itu ya, luar biasa ya. Dari kata abi gitu ya, Aleph Beit itu, tapi ceritanya itu kan begitu dalamnya ya. Itulah bahasa Ibrani. Jadi di sini tadi kita melihat Hai Nefesh. Nefesh itu adalah nafas, kehidupan. Hai itu adalah life atau kehidupan ya, kehidupan. Nafas itu adalah ini ya Pak. Ya sudah ngerti lah nafas ya. Yeah, okay. Yeah. Thank you. So, thank you for the chance to explain. Yeah, that's good. I think that was very good. So now, we come to the word, we have the Hai and the Hayim already. And then now you have another word that we can connect to more, right? So the word is Nafesh. Nafesh is in Hebrew, actually, it's the English translation is soul. Soul, ya. Yeah. Jadi sekarang sudah mempunyai beberapa kata Ibrani yang sudah tahu, yaitu Hayim, kemudian Nafesh atau dan dalam bahasa Inggris itu untuk jiwa itu adalah jiwa sebetulnya, datang daripada bahasa Ibrani Nafesh. Jadi terjemahan bahasa Inggris untuk jiwa itu datang dari daripada sebentar, sorry. Ada did I lose the share? Oh. Is that lose? Ya, saya kehilangan share-nya ya. Sekarang udah kembali belum? Yes. Yeah. Okay. Oh, sorry. Jadi di sini terjemahan bahasa Inggris untuk jiwa itu datang dari bahasa Ibrani Nefesh. Ini ada kesalahan typo di situ, tolong dibetulin ya di dalam catatan saudara. Sudah betulin belum? Apa, Pak? Huh? Ini kan tadi terjemahan bahasa Inggris untuk jiwa, kan saya tulis di situ dating, datang. Tapi sebenarnya datang di sini, datang dari bahasa Ibrani Nefesh, ya? Iya Pak. Udah ngerti ya, oke.
All right. So now the question is there, is the spirit, are the spirit and the soul the same thing? Jadi pertanyaannya sekarang, apakah jiwa dan roh itu sama atau enggak gitu? Beda. So, beda. So we actually, thank you. In the studies on the priesthood, remember we make a distinction between the soul and the spirit. I don't know if they remembered. Jadi waktu kita belajar mengenai imamat, mengenai keimaman, pelayanan imamat, apakah saudara masih mempelajari atau masih atau udah lupa? Tapi di situ memang kita waktu itu jelas-jelas melihat ada perbedaan antara jiwa dan roh. Okay, the soul part of man, if just to recap from the lessons on the priesthood. So the soul part, the priesthood. So the soul part is of a man is the self-consciousness. So it is, it's the way your emotion is, your will, your desires, your emotion. That is the soul part, which is self-conscious. Jadi waktu kita belajar mengenai keimaman itu, di situ mengenai jiwa itu adalah kesadaran akan jiwa kita itu seperti pikiran kita, kehendak kita, emosi kita, itu adalah jiwa. Okay, so now we have the spirit man. The spirit man is the part that God had created inside of us and that allow us to be God conscious. Jadi manusia rohani kita atau manusia roh kita itu adalah bagian daripada manusia yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga kita itu bukan sadar mengenai emosi, kejiwaan, kehendak, dan sebagainya itu, tetapi justru kesadaran akan adanya Allah. Itulah sebetulnya manusia roh adalah demikian. So that's this part of the man, the spirit part of the man makes us so different from the rest of creation, like the animals and the birds. Jadi manusia roh itulah yang membuat kita itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain seperti binatang-binatang itu. Mereka tidak mempunyai itu. Yeah. So jadi hanya manusia. Hanya manusia yang diberikan ciri khas, yaitu diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah dan dihembuskan nafas Allah di situ. Itu bedanya kan? Yeah. Yeah. So animals have an instinct towards God, but they can't communicate with God. But we have that capacity through our spirit man to communicate with God. Binatang itu punya insting dan mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Allah itu. Tapi kalau manusia itu kita mempunyai manusia roh kita yang bisa berkomunikasi dengan roh Allah. All right. So now we want to look at another interesting word. This is about the Holy Spirit. Kita akan melihat satu kata yang penting, yang lain dalam bahasa Ibrani mengenai roh gitu. So the Hebrew word for the Holy Spirit is Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Bahasa Ibrani daripada roh yang kudus itu adalah Ruach HaKodesh. In Indonesian, we said Roh Kudus. That is from the Kadesh. Kodesh itu. Kodesh is actually Kudus. Kudus is holy in Indonesia. Okay. Jadi, so when we say Ruach HaKodesh is the Roh Kudus.
Roh yang kudus. Wow. That's Ha pretty close. Is a definite article, right? Definite article D. Ha, yeah. Right? D, Hai, yes, ha, correct. Yeah. like D. HaKodesh. So the Holy Spirit. Yeah. So we in Indonesia we say Roh yang kudus. Oh, okay. So the yang is the der? Yeah, yang is the definite article. Yeah. Mm-hmm. Oh, okay. All right. So here, it is the Holy Spirit now that God has given us. You know, when we are born again with the Spirit of God, you have the Holy Spirit now dwelling inside of us. And so this Holy Spirit is the person that helps us to communicate with God. Jadi di dalam kalau kita melihat ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal Allah itu, di mana Roh Kudus itulah yang membuat kita itu bisa berkomunikasi dengan Roh Allah, dengan Tuhan. Right. Ruach actually means wind or breath. Ruah itu sebetulnya dalam bahasa Ibrani adalah hembusan nafas. Jadi ruah itu adalah hembusan nafas. So you can see all the connection, different root words now connected. So you have this, God breathing into man, the breath of life, and now you have this Holy Spirit, being breathed into us too. Ya, jadi kita melihat di sini banyak hubungannya di dalam bahasa Ibrani tadi, bahwa Allah itu mengembuskan nafasnya itu untuk bisa hidup, dan kemudian ada hembusan daripada Roh Kudus, itu Ruach HaKodesh, itu yang memberikan kita kehidupan sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. So here we have, like in John chapter 4 verse 24, it says that we are to worship God in spirit and in truth. Jadi disebutkan di dalam Yohanes 4, John 4:24, you said? Yes, sir. Yohanes 4:24 mengatakan, what did you say? We are to worship God is spirit. Iya, kalau Allah itu adalah roh, dan kalau kita hendak menyembah Allah, maka kita harus menyembah dengan roh dan kebenaran. So now you see why the Holy Spirit is so important when we are born again of the Holy Spirit, is because this is God's Spirit, and God has given us His Spirit to help us to worship Him in spirit and in truth. Jadi saudara melihat sekarang betapa pentingnya Roh Kudus itu ada, karena Roh Kudus itulah yang disebutkan di dalam Yohanes tadi, mengatakan bahwa kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus menyembah dengan roh dan kebenaran itu. Jadi binatang dan ciptaan yang lain itu tidak bisa menyembah Allah gitu, karena mereka tidak diberikan hembusan nafas Allah itu, dan tidak ada Ruach HaKodesh, tidak ada Roh Kudus, itulah yang di dalam kehidupan mereka. Itu hanya diberikan di dalam kehidupan manusia. Okay. Gimana, pusing nggak, saudara? Agak pusing nggak? Enggak ya. Okay. And so you want to look at the Holy Spirit is also truth. So that's why the Holy Spirit is able to guide us into truth. The way we worship God is in truth, the way we are, we are directed by Him. Everything is in truth. So that's why it's possible for us to worship God in spirit and truth. Nah, jadi kalau saudara lihat di dalam Yohanes tadi sebutkan kalau kita menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran, maka roh itulah yang menuntun kita kepada kebenaran. Ada ayatnya kan, roh itulah yang menuntun kita dari kebenaran menuju kebenaran, dan itu akan membawa kita kepada kebenaran. Ya, itu ngerti ya? Yeah. Kalau I think I just want to share a little bit just from my experience. Sure. When misalkan saja ya, contohnya saudara melihat
film-film atau foto-foto atau gambar-gambar yang kurang baik lah, yang gambar porno atau sebagainya itu, maka ada suara hati di roh kita kan yang membawa kita kepada kebenaran. Jadi ini kekudusan itu tidak bisa dicampur baurkan dengan dosa dan pandangan itu semua daripada kita semua pernah melihat gambar porno ya, semua ya pernah ya, pernah? Angkat tangan, ayo jujur ya. Nah, tetapi pada saat saudara melihat itu ada nggak suara roh Tuhan itu yang mengingatkan? Ada kan? Ada. Nah, jadi suara roh Tuhan itu membawa kita kepada kebenaran. Kepada kebenaran, kalau kita ikut dan kita taat, maka roh Tuhan itu akan membawa kita dari kebenaran menuju ke kebenaran. Ya, itu makanya bahwa roh itu membawa kita kepada kebenaran. Kalau kita menyembah Tuhan harus dalam kebenaran dan menyembah Tuhan di dalam roh. Ya itu aja ya. Thank you. Yeah. I just want to jot down a little bit. Very good. Thank you. Yeah, that's very good. So the question now is whether we want to worship God in spirit or in truth, because it's available, So many times it's really up to us. Jadi sebetulnya sekarang tergantung kita, apakah kita mau menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran itu. Semuanya sudah tersedia kan? Bagi kita sudah tersedia, tapi apakah kita mau menggunakan atau tidak, terserah. Nah, seperti kita tahu bahwa kita itu diciptakan seperti peta dan teladan Allah. Salah satu daripada sifat dan Allah itu adalah kebebasan, kehendak bebas. Jadi kita itu diciptakan untuk bisa menolak atau menerima Allah. Kita diciptakan untuk bisa taat atau tidak taat. Itu adalah sifat daripada Allah sendiri, memberi kita kebebasan, bukan sebagai robot. Jadi saudara-saudara itu diciptakan bukan sebagai robot, tetapi saudara bisa menolak dan menerima. Dan saudara itu diberi kebebasan. Karena itu roh dan kebenaran sudah diberikan. Nah sekarang tergantung kita mau pakai atau enggak gitu. Kebebasan ada di dalam kita, tetapi berbahagialah kita kalau kita menerima itu dan melakukannya, dan kita akan diberkati oleh Tuhan kalau kita itu taat ya. Yeah. So I think we have come to this time, in time in the world, we don't have much choice. We cannot be sitting on the fence. It's like either you forgot or you're not forgot. There, you can't sit on the fence. You cannot be cannot be in between. And there, because right now there's this. I think God is beginning to separate the sheep and the goats. So you need to really know where you stand. Adik-adik sekarang kita sudah sampai pada saatnya di mana kita semua harus mengambil sikap. Kita tidak bisa abu-abu, kita tidak bisa setengah-setengah, tapi kita harus betul-betul menjadi domba atau menjadi kambing atau yang tidak benar, atau setengah-setengah kebenaran itu, atau yang menuju ke kebenaran. Itu sekarang ditantang. Saudara-saudara itu harus ditantang. Kita akan ditantang, tidak bisa main-main, tetapi benar-benar. Dan kalau saudara menerima dan saudara taat, saudara akan diberkati dan menjadi sukses, menjadi hamba Tuhan yang sukses. Kalau saudara setengah-setengah, maka saudara itu ya akan tidak berhasil apa-apa, akan setengah-setengah aja. Seperti teman-teman saudara yang sudah jatuh dari anugerah itu, ya. Saudara bisa mengerti ya, bahwa kita semua tidak bisa main-main. Kita harus benar-benar menyatakan sikap itu gimana, ya. Kita akan apakah kita itu benar-benar tidak bisa abu-abu, ya, tidak bisa setengah-setengah. Oh ya, aku mau melakukan ini, tapi aku ya enggak apa-apalah, nyogok sana, nyogok sini. Kalau saudara bekerja begitu ya, saudara di mana-mana sekarang kan ada banyak sogokan kan. Nah, saudara kalau saudara abu-abu ya saudara
Ya ini sekarang gereja mau dibangun, gimana kalau enggak kita nyogok gimana, nggak dapat. Nah itu enggak bisa. Kita harus benar-benar melakukan di Indonesia, in Indonesia especially, it's very difficult to do business without being in a great position. So we have to really stick on our color. Kita harus betul-betul sesuai dengan warna kita itu apa gitu. Kita tidak boleh main-main setengah-setengah, itu nanti akhirnya nggak jadi apa-apa. Jadi kita itu malah kehilangan keselamatan. Yang dikatakan Pak Dhani waktu itu, aku adalah orang yang paling malang, katanya Rasul Paulus kan. Jadi aku tidak menikmati kenikmatan dunia, tapi aku juga tidak mendapatkan apa-apa karena aku setengah-setengah gitu. Ya, gitu ya. Betul? Betul. Sadar ya bahwa sebetulnya apa yang diajarkan di sini sangat relevan dengan kehidupan Anda nantinya, ya. Yeah, and because we are trained to be ministers of God's word, and teachers of God's word. Scripture tells us that we, above all people, are really accountable to God. Because our testimony is going to affect people, whether you are going to lead them astray or you are going to build them up for the kingdom of God. So we will be very accountable. For me, it's an awesome thing, a frightening thing to be teaching, because I know what I teach. If I lead you astray, I'm accountable to God one day. And I really want to make sure I teach the right thing. Yeah. Saudara-saudara, khususnya untuk saudara-saudara yang jadi hamba-hamba Tuhan, saudara kan mengajar ya. Betul-betul harus saudara itu mengajar dengan benar. Harus betul-betul mengajar dengan kebenaran. Jangan sampai saudara tidak tahu dan saudara setengah-setengah dan saudara membawa akan domba-domba Anda itu tersesat. Khususnya ya kalau kita tidak mengajar ya kita tersesat sendirian. Tapi kalau saudara itu menjadi hamba Tuhan, saudara menjadi guru, saudara menjadi tua-tua, menjadi di dalam gereja dan sebagainya, orang-orang bertanya, jangan sampai saudara itu menyesatkan orang lain. Ya. Itu kalau makanya tadi dikatakan Pastor Christina bahwa seringkali kita itu mempunyai jabatan yang hebat, yang luar biasa ini, tapi kita ada tanggung jawab yang besar juga. Kalau sampai kita itu mengajarkan sesuatu yang salah, kita bertanggung jawab atas dosa mereka. Kita bertanggung jawab atas jiwa daripada anak-anak yang kita yang kita ajar itu. Jelas nggak, saudara? Jelas ya? Karena itu enggak boleh setengah-setengah, kalau belajar harus benar, harus betul-betul, jangan salah-salah, tetapi ya benar-benar ya. Yeah, I think that's, it's something we have to really think about, when I think about how, you guys, you have everything that's provided, God is, making it so much easier for you than a lot of people. So I pray that, you see the hand of God upon your life, how God has, provided, not just your daily needs, but when you come out, you'll be provided with church and everything. That is so huge. Many people don't have that. So I pray that you will see this, the hand of God upon your life and take things seriously for Him, for His kingdom. Jadi saya berdoa betul-betul, saya berdoa sungguh-sungguh dan dengan rasa takut itu, kalau jangan sampai kita harus betul-betul serius dalam pelayanan ini, tidak boleh main-main. Karena kalau kita menyesatkan orang lain, tanggung jawab kita itu tanggung jawab jiwa-jiwa yang kita sesatkan itu. Jadi kita itu betul-betul harus benar-benar tahu, dan saudara harus mengajar dengan baik dan benar, dan pahalanya besar.
Tapi juga kalau saudara mengajar dengan setengah-setengah dan abu-abu begitu, maka saudara akan mendapatkan celaka karena itu tanggung jawab daripada jiwa-jiwa yang engkau sesatkan itu. Yeah. Masih mau jadi hamba Tuhan enggak? Takut enggak? Gimana? You know, if you're faithful to God, God is going to see you through, you know. Ya, kalau engkau setia, maka Tuhan akan membawa engkau melewati segala ini. Saudara akan berhasil. Amin. Amen. Amen. Okay, let's go to lesson reflection and see how much you understand or remember. So the first one, this is from the summary that you have in your notes. So what is the just choose one. What is the most important foundational truth from the summary of the last lesson? That is lesson 4. You can just pick one. Salah satu daripada fondasi kebenaran penting dari yang lalu, coba saudara sebutkan, ada beberapa, tapi satu aja. Without looking at your notes, if you can. Tanpa saudara melihat di dalam catatan saudara. Elohim menciptakan semuanya sesuai jenisnya. Okay, that's good. The Lord created according to each type. Yes, yeah, according to its type. No. Okay, all right. So number 2, what specific name did God give the 7th day or day 7th? Apakah nama khusus yang diberikan Allah untuk hari yang ke-7? Hari Sabat adalah. Yeah, good. Yes. Hari Sabat, betul. And 3. What does that name means and what is its significance? Apakah artinya nama ini? Adalah. Dan kenapa penting? Coba. Hari Sabat disisikan oleh Tuhan untuk berhenti disebut hari perhentian dari segala pekerjaan. Kenapa penting? Karena disebut setelah hari perhentian itu memperingati itu sebagai hari perhentian atau yang diberikan Tuhan, itu kenyamanan atau ketenangan. Ada yang lain membantu? Penting karena hari Sabat, Tuhan memberkati hari Sabat dan Tuhan beristirahat pada hari Sabat. Okay, that's good. Okay, bagus. Selanjutnya. So there is that spiritual. You get this. You get recharged physically and spiritually, right? So that's. Jadi pada hari Sabat itu saudara di recharge seperti saudara recharge HP saudara secara spiritual dan secara jasmani juga. Okay, I don't think I explained in detail number 4. So I'm going to move to number 5. Okay, before rain was created, what was the earth watered? 5 itu sebelum ada hujan, bagaimana bumi dibasahi oleh air? Oleh kabut. Ya, oleh mist. Okay. Okay. All right. Number 6, how did the inanimate man become a living being? Bagaimana manusia menjadi makhluk hidup? Pertanyaan ke-6. Karena diberikan nafas. Ya, diberikan nafas. Nafas ya. Nafas. Yeah. All right. So nafas is actually naturally. It's a breath. In Indonesian language, nafas is like a breath or life. Yeah. Okay. Yes. Except that it's one word, whereas in Hebrew it is very specific. It's like the hayim, which is life, and then so. But that's good. How about in Malaysian? Right. Malaysian language? Do you have nafas? I think it's also nafas. Yeah, nafas, I think it's also nafas. Yeah, nafas. Yeah. Okay, 7. What is the difference between soul and spirit?
spirit. Apa perbedaan antara jiwa dan roh? Kalau jiwa dalam bahasa Ibrani-nya nefes, kalau roh itu ruah. Okay, good. Ya. So can you explain a little bit more what each represent? Coba jelaskan lebih lanjut. Kalau roh itu membawa kita sama seperti Allah kan, roh Allah di dalam kita. Sehingga kita berbeda dengan makhluk lainnya karena roh itu ada di dalam kita. Kalau jiwa itu nafas tadi itu. Saya kurang begitu bisa menjelaskan tentang jiwa. Okay. So jiwa soul is soul. more of the self-conscious, and it has to do with your intellect, your own, emotions, your will. That describe your soul. So you're self-conscious. Kalau jiwa itu kesadaran diri, misalkan yang berhubungan dengan intelek saudara, pengetahuan, emosi, lalu kejiwaan, lalu kemampuan, semuanya itu. Okay. All right. Is it possible to worship God in spirit and in truth? Just explain a little bit. Is it possible? Apakah mungkin menyembah Allah dengan roh dan kebenaran? Coba jelaskan. Mungkin, Wak, karena dijelaskan dalam Yohanes. Karena ada dijelaskan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Okay. Ya, dan kebenaran Roh Kudus itu yang membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran, kan? Ya. Okay. Okay. I think so far so good. I don't think we can do lesson 6. Ya, kita sudah sampai jamnya. Coba kita diskusi aja. Coba mau tanya-tanya atau apa yang nggak mudeng, pusing ya. Ini berat loh. Saya tahu ini pelajaran ini cukup berat sekali sih, cukup berat. Jadi nggak apa-apa kalau saudara mau tanya atau saudara kebingungan atau apa itu nggak apa-apa. Ada yang mau tanya nggak? Atau Saya mau ngasih tanya. komentar? Okay. Question. Jadi kan untuk jiwa nefes, kalau untuk roh kan ruah. Nah, saat kita meninggalkan roh kita ke surga. Nah, jiwa kita ini kan ada yang bilang bersama dengan roh kita, atau ada yang bilang menghilang. Apakah karena dalam bahasa Ibrani-nya itu nefes itu nafas, sehingga jiwa kita juga hilang gitu kah? Atau seperti apa? So you know the question is not quite. about soul somewhere. and soul and spirit. So okay. when we die, our spirit back to the Lord, to God. But how about our soul? Where are we going? And okay. Soul and spirit will go back to God, both of them together. Jadi pada waktu itu dikatakan kalau menurut ini jiwa dan roh kita itu semua kembali kepada Tuhan. Because the soul part is that attribute that that is your personality. So karena jiwa itu adalah kepribadian Anda. Ya, jadi itu ada kepribadian Anda itu, jadi sifat-sifat manusia Anda itu gimana kepribadian itu ada di dalam jiwa ya. Okay, so remember we were teaching about how God through Jesus, we are made whole body, soul, and spirit. So what happened is this: when you're born again and your spirit becomes, allow the Holy Spirit to lead you, and when you do that, then your spirit will start leading your soul. And if you remember, Jesus had a glorified body. So when we go to heaven, all this tree will become perfected in Christ. Yeah, I try to translate. It's a long translation. Jadi kalau kita terdiri atas jiwa, roh dan tubuh itu, kalau kita meninggal gitu, maka jiwa dan roh kita kembali kepada Tuhan. Itu jiwa itu adalah kepribadian kita.
Can you explain more about the soul? Yeah, the soul part is, that's your personality. Yeah. Jiwa adalah kepribadian kita. So, your spirit man is self-conscious, but God conscious, but the two together, is part of the being that God created you. Okay, so you're created body, soul, and spirit. Manusia roh Anda itu merupakan bagian dari melengkapi jiwa dari Anda itu, merupakan yang membedakan saudara dengan orang lain kan, itu jiwanya itu adalah kepribadian saudara. Yeah. Dan and then okay, look at Jesus as an example. Misalkan saudara lihat keadaan Yesus sendiri. When Jesus ascended to heaven, pada waktu Yesus itu, it was not just his spirit, it was pada waktu spirit, Tuhan itu soul, naik and ke surga, body. maka Tuhan itu akan naik, yaitu dalam tubuh yang dimuliakan dan juga jiwa dan rohnya. So the same thing for us, okay? Hal yang sama untuk yang kepada kita itu. Is that easier now? Yeah. Apakah lebih jelas? Jelas, Miss. Ya, jelas. Okay. Good. Ada pertanyaan lain? Berarti kan saat kita dipenuhi Roh Kudus, itu kan tadi Ruach HaKodes itu kita kayak diberikan nafas kembali, seperti itu ya. So when we are filled with the Holy Spirit, yes. Ruach HaKodes, is yes. that we are given the breath of God, born again, is given the breath of God. Okay. Okay. The first the Shaim, not Shaim, Hayim. When that one is so different. That is just the life. Okay. Hayim itu berarti kehidupan kita. So when we accepted Jesus as our Lord and Savior, He gives us His Holy Spirit. Pada waktu kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, maka Dia memberikan rohnya kepada kita. So it's different. So the life is different. One is the life, the actual life that causes us to breathe. And the other one, when we accepted Jesus as our Lord and Savior, He breathed into us His Holy Spirit. So that is His Spirit Himself. Ada dua hal yang berbeda. Pada waktu itu Haim tadi, kehidupan itu nafas kita itu menjadi makhluk yang hidup. Tetapi pada waktu kita lahir baru, Tuhan mengembuskan nafasnya itu, maka itu diberikan kehidupan roh itu yang menghidupkan kita. Does that make sense? Masuk akal nggak? Atau tambah bingung? Bisa juga terjemahannya yang membingungkan. Very good question. Bisa juga yang penerjemahnya yang kurang bagus. Good question. Ya, tapi saudara saudara pelajari gitu. Yes. Pelajari I think the others, are you all shy? You're shy. Yang lain gimana? Yang lain kok enggak ada pertanyaan itu? Apakah Anda itu malu atau enggak mudeng atau gimana? Atau itu terlalu tinggi itu? Atau gimana? Saya mau tanya you going lagi. One more question from Agape. Tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tadi kan disebutkan bahwa itu kan berarti kita dalam Roh Kudus kan, Roh Kudus dan kebenaran itu Roh Kudus yang membimbing kita dalam kebenaran. Berarti ayat itu bukan menunjukkan bagaimana kita caranya menyembah, tapi di dalam mana kita menyembah atau dengan siapa kita menyembah. Apakah seperti itu? So when we read about the worshiping God in spirit and truth, yes, we know whether when we pray and worship God in spirit and also
the Spirit bring us to truth. And is that the way we worship our? Gimana bagian terakhir Agape pertanyaannya? Apakah bukan tentang kita bagaimana cara kita menyembah Tuhan, tapi tentang dengan siapa atau di dalam siapa kita menyembah Tuhan? Is it how we worship the Lord, the way we worship the Lord, or to whom we worship the Lord, to whom we worship the destination of our worship? Kepada siapa kita menyembah kan? Iya, betul. So di to dalam whom siapa worship? kita menyembah gitu. Is it how or to whom? Okay, how? I guess both. When you talk about how to worship, it of course it has to be in truth, and that's why you need the Holy Spirit to lead you. And to whom it's directed to God. Yeah. Hold on, let me translate it. Sorry. Okay. Jadi kalau saudara melihat itu terjemahan tadi mengenai kalau kita menyembah harus dengan roh dan kebenaran, memang kita menyembah dengan roh karena Tuhan, dan juga di dalam kebenaran karena Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Okay. And then did I answer everything? You seem to whom, right? Ya. So itu to jadi whom it's sebetulnya direct. dua-dua antara jadi caranya bagaimana dan juga kepada objek yang kita sembah itu, Tuhan yang kita sembah itu. Tujuannya kemana? So, that's the reason why God gave us His Holy Spirit, is so that we can worship Him. And so the worship is directed to God, not anybody but to God. Jadi waktu kita diberikan Roh Kudus, maka kita itu bisa menyembah Tuhan. Ya, karena Tuhan itu roh. Tapi juga tujuannya kemana? Bukan kepada orang lain, bukan kepada berhala yang lain, hanya kepada Allah kita yang hidup itu, hanya satu-satunya. Yeah, and that's why that's a problem when the church when we have worship, and you have all this display of so much. I don't know how to put it, but it becomes an entertainment. So and so your focus in worship, it's not entirely to God now. You are distracted by the worship leader, the way he does it, the singers, and you have so many things that's going to distract you. So when that happens, it's very hard for you to totally worship God. Your focus is not on God. That's why, it's the best is to have things as simple as possible so that our focus is on God, not on all these things that are going on, that we have in churches today. Ya, jadi kalau kita menyembah roh itu, menyembah Tuhan, itu sebaiknya adalah yang paling sederhana mungkin, sehingga fokus kita utama itu kepada Allah. Bukan kepada, ya seperti sekarang ini kan di gereja-gereja banyak yang segala gebiar-gebiar itu, segala pakai macam-macam. Nah itu nanti takutnya itu fokus kita itu kepada singernya, kepada musiknya, kepada lampu-lampunya, kepada panggungnya, kepada mimbarnya, kepada segala macam hal-hal yang sekunder. Sedangkan utama kita itu kita harus betul-betul menyembah Tuhan, fokusnya kepada Tuhan saja. Yeah. Ya itu semua baik ya, cuman jangan sampai sampai membuat kita itu teralihkan daripada konsentrasi kita kepada Tuhan. Sekarang kita konsentrasinya, waduh, tadi kok main keyboardnya salah itu tadi. Oh tadi itu suara duanya kok false ya, kok apa sumbang suaranya. Jadi kita itu jadi fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang lain itu. Does help? Ya. Ya, kelihatannya sudah berakhir. Kita akhiri pertemuan malam ini. Silahkan salah satu berdoa.
Okay. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari Tuhan. Sungguh kami diberkati atas pelajaran yang telah disampaikan oleh Pastor Christina Tuhan. Biarkan setiap pelajaran hari ini Tuhan bisa tertanam dalam jiwa kami Tuhan untuk kami pelajari lagi ya Tuhan. Kau berkati Pastor Christina yang telah mengajar kami Tuhan. Biarkan Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha pelayanannya Tuhan. Kau berkati serta keluarganya Tuhan. Biarkan tangan Tuhan campur tangan atas kehidupan keluarga Bu Christina Tuhan. Kami juga memberkati Pak David ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan. Biarkan Tuhan senantiasa menjamah menyertai setiap usaha pelayanan beliau ya Tuhan. Tuhan, kami akan tutup pelajaran kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen. So we're still having next week? Yeah, amen. Yeah. We still have next week, right? Yeah. You go off on the 15, right? Yeah, one more okay session. Yeah. So okay. All right. When you plan that Liron will come. Oh, that's 20th. So I'm fine, okay. you know. So, yeah. Jadi minggu depan masih ada satu kali lagi sebelum Anda pergi dan pergi ke liburan Natal dan kembali untuk tahun depan ya. Dan juga terima kasih. God bless you semua. Okay, blessings. Hallelujah. Bye.